bersama saya Bernika Natania Tuangbanua dari Universitas Negeri Medan, Fakultas MIPA, jurusan Pendidikan Matematika. Seperti biasa, kita akan membahas seputar dengan MATLAB. Nah, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca file Excel dengan menggunakan MATLAB. Seperti biasa, kita harus tetap mengawalnya dengan menulis clear dan CLC. Yang kemudian kita run, dan filenya di sini saya simpan dengan nama membaca file 2. Membaca file 2. Nah, kemudian sebelumnya saya sudah membuat sebuah data Excel atau file Excel yang pembuatannya itu tidak saya rekam ya. Jadi teman-teman harus membuat data Excel terlebih dahulu, yaitu ada tentang agama dan sekolah. Kemudian di sini kita ketik file name sama dengan data niche. Karena saya menyimpan file Excelnya itu dengan nama data niche. Kemudian di bawahnya kita ketik sheet. Nah, ini sheet keberapa file atau data pada Excel yang teman-teman gunakan. Kalau di sheet 2, maka di sheet 2. Di sini saya menggunakan atau berada pada sheet 1 ya. File saya ada di sheet 1. Kemudian di bawahnya kita buat range. Range-nya sama dengan dari A1 sampai, kita buka dulu filenya. Nah, di sini kita buat sampai D14. A1 sampai D14. Lalu di bawahnya kita buat kurung siku. Di dalamnya kita ketik 6 atau number. Kita ketik 6, txt, raw. Sama dengan kita buat XLSRead. Nah, untuk mengetahui XLSRead ini kita ketik dulu pada command window help XLSRead. Kita enter. Nah, maka muncul bagaimana atau pedoman penulisan dari format XLSRead ini. Pedoman penulisannya ada pada bagian atas, yaitu file name, sheet. Kita buat file name setelah XLSRead ini kita sesuaikan seperti bawah. Kita buat dalam kurung file name sheet. Nah, kemudian kita run dulu. Nah, di bawah pada command window kita ketik 6. Nah, maka akan muncul angka-angka yang telah kita sajikan sebelumnya pada Excel. Kita buka data Excelnya. Nah, data yang 1450 ini merupakan data SD, yang 2500 adalah data SMP, dan yang 3675 adalah data SMA. Yang NaN ini merupakan perubahan dari baris atau kolom yang kosong dan teks. Kemudian di bawahnya kita tulis txt. Maka dia akan muncul teks-teks yang terdapat pada Excel tadi. Kalau sebelumnya angka, maka di txt adalah teks yang munculnya. Nah, sekarang kita akan membagi dua filenya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita ganti, misalkan dengan kita buat A1 sampai D7 atau hanya sampai di bagian SMA Konghucu. Lalu di bawahnya kita tambah range
kita run. Nah, kita ketik lagi 6. Kita ketik 6. Nah, maka yang muncul hanya sampai Konghucu tadi. Tidak seluruhnya. Yang sekolah-sekolahnya tidak masuk lagi. Kemudian kita kasih txt, kita ketik txt, maka dia muncul agama aja. Agama Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, di sini kita, karena sudah kita bagi tadi, maka kita bisa membuat SD sama dengan 6 buka kurung titik 2,1. Kemudian SMP kita buat huruf besar dulu. Nah, di bawah kita buat SMP sama dengan 6.2,2. Selanjutnya kita buat SMA sama dengan 6.2,3. Kita run. Nah, maka kita di sini kita ketik 6. Nah, dia muncul kan yang seperti tadi, hanya angka-angkanya saja. Lalu di sini kita kita tadi formatnya itu agama, tentang agama. Jadi kita buat agama sama dengan txt dalam kurung titik 2. Jadi itu nanti memuat agama apa aja yang ada tadi, agama Kristen, Protestan, Islam, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Kita buat txt sama dengan txt dalam kurung 1.2,1. Kita run. Maka kita ketik kembali, kita coba mengetik agama. Nah, maka dia akan muncul itu agama. Titik 2 ini kita ganti dengan 2. Kenapa? Agar dia langsung ke Protestan. Jadi kita buat 2.2 sampai 7. Artinya mulai dari Protestan sampai Konghucu. Kalimat agama atau kata agamanya itu tidak termuat lagi. Kita ketik kembali. Nah, maka dia sudah berubah. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat plot dari SD. Nah, maka kalau di run dia akan memuat grafik dari jumlah masing-masing agama yang ada di SD. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita bagaimana membuat angka-angka yang di bawah ini bukan lagi dalam bentuk angka, yaitu dalam bentuk jenis agamanya tadi. Maka di sini kita ketik xtick label dalam kurung labels dalam kurung agama. Nah, jadi nanti angka yang di bawah itu berubah jadi jenis agamanya. Kita run. Nah, jadi udah berubah nih yang di bawahnya jadi jenis agamanya tadi. Selanjutnya kita mau membanyakkan plotnya tadi. Kalau hanya SD kayaknya kurang seru kan ya. Jadi kita tambahin plot SMP. Di bawahnya kita tambahkan lagi plot SMA. Nah, seperti sebelumnya, kita akan menggabungkan ketiga plot ini dengan membuat hold on. Kita ketik dulu hold on. Dan di bawahnya kita ketik hold off untuk menutupnya.
biar plot ini berada dalam satu tempat atau dalam satu figur gitu. Nah, ini di atas kita kasih nih variasi per 100, yang SMA-nya kita kasih per 10, tapi yang SMP-nya kita biarkan aja begitu. Kemudian kita run. Nah, maka grafiknya seperti ini, plot yang pertama, kedua, dan yang ketiga tadi. Nah, kemudian di sini kita ada yang namanya legend. Kita coba ketik help legend. Apa sih itu help legend? Nah, ini dia help legend. Ada formatnya atau cara penyusunannya pada bagian sini. Nah, maka kita ketik legend. Ini kita perbesar dulu, baru kita ketik legend. Misalkan legend yang kita punya tadi SD, SMP, SMA, maka kita buat legend SD, SMP dan SMA. SD, SMP, SMA tutup kurung. Nah, kemudian kita kasih tanda petik dulu. Nah, kemudian setelahnya kita run, maka di sampingnya itu ada kayak label yang menandakan warna merah untuk SMP, warna orange untuk SMA, dan warna biru untuk SD. Nah, kemudian ada cara lain lagi nih, kita ketik dulu txt. Nah, maka muncul tentang agama atau kalimat-kalimat yang terdapat pada Excel kita tadi. Kemudian di sini kita buat cara lain untuk legend tadi. Kalau tadi pakai legend SD, SMP, SMA, maka di sini kita tambahin dulu nama sama dengan txt 1 buat 1,2 1,2.24. Ini sebenarnya hasilnya akan sama, cuman cara pembuatannya atau alternatif pembuatannya yang berbeda. Kita coba, kita run. Nah, maka penyajiannya tetap sama gitu. Nah, jadi ada dua cara kita bisa langsung menyajikan dengan nama legend atau legend SD, SMP, SMA. Nanti hasilnya tetap sama. Sekian materi yang boleh saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat and see you on the next project. Bye-bye.